Hello my friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning if you watch this video in the morning, and good afternoon if you watch this video in the afternoon, and good evening if you watch this video in the evening. We are from group 3 with our members Anissa Sekar Ayu, Arifah Nur Hidayati, and Jelila Widatina Victoria Nada. We'll present our discussion to prove the theorem. The theorem is, if two angles of a triangle are congruent, then the sides of opposite angles are congruent. So, let us check it out. Hello everyone. My name is Arifah Nur Hidayati, and here I will try to explain about triangle postulate and prove the theorem. The first, triangle congruent postulates. The first postulate is side-side postulate. That's if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Second, side-angle side postulate. If two sides and the included angle of a triangle are congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Angle side angle postulate. If two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Fourth, with HL postulate is exclusive for right triangle. If two right triangles that have a congruent hypotenuse and a corresponding congruent leg are congruent. In here there is a theorem. If two angles of a triangle are congruent, then the side opposite these angles are congruent. There are some statements in here. The first is angle B is congruent to angle C. We can look it in the picture. Second is line AD is bisector of BAC angles. That's postulate that each corner has a bisector. That line AD that have to cut line BC. Facts axiom. 3. The BAC angles that congruent to CAD angles. The definition of the angle bisector. 4. Line AD in triangle ABD is congruent to line AD in triangle ACD. Property congruence of reflection. 5. ADB angles is congruent to ADC angles. That angle side angle postulate. The last is line AB congruent to line AC. It means the definition of a congruent polygon. For the all statement, we can conclude that if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite these angles are congruent. That's true. Thank you, that's enough for me. So, that's all our presentation to prove the theorem, and thanks for your attention. I'm sorry to end this there, and see you. Halo teman-teman semua, selamat pagi jika kalian menonton video ini di pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini di siang hari, dan selamat sore jika kalian menonton video ini di sore hari. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Sekar Ayu, Arifah Nur Hidayati, dan Jelila Widatina Victoria Nada akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk membuktikan sebuah teorema. Teorema tersebut adalah jika dua sudut dari sebuah segitiga adalah kongruen, maka kedua sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut adalah kongruen. Mari kita cek. Halo, saya Anissa Sekar Ayu yang akan mewakilkan kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang geometri. Geometri yang akan saya bahas tentang kongruensi pada segitiga.
Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama ada postulat-postulat kongruensi segitiga. Yang kedua adalah langsung kita membuktikan teorema salah satunya dari kongruensi segitiga. Postulat kongruensi segitiga. Yang pertama adalah postulat sisi sudut sisi yang berbunyi jika segitiga mempunyai dua sisi dan satu sudut yang diapitnya kongruen terhadap dua sisi dan satu sudut yang diapitnya pada segitiga lain, maka segitiga tersebut kongruen. Yang kedua, postulat sudut sisi sudut. Jika dua segitiga, masing-masing dua sudutnya dan sisi yang diapitnya kongruen, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Yang ketiga adalah postulat sisi-sisi-sisi yang berbunyi jika dua segitiga mempunyai tiga sisi yang masing-masing kongruen terhadap tiga sisi lainnya, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Langsung kita membuktikan teorema. Jika dua sudut pada sebuah segitiga kongruen, maka sisi-sisi seberangnya juga kongruen. Mari kita selesaikan atau mari kita buktikan teorema ini. Saya ulangi lagi ya. Jika dua sudut pada sebuah segitiga kongruen, maka sisi seberangnya juga kongruen. Nah, saya memakai segitiga sama kaki. Lalu saya beri titik A, B, C, dan D di tengah-tengahnya. Lalu kita tarik garis menjadi garis AD. Nah, lalu kita membuat tabel seperti ini. Lalu kita jawab ya. Nomor 1. AB kongruen dengan AC. Alasannya adalah diketahui. Ya karena apa diketahui? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kita memakai segitiga sama kaki. Oleh karena itu, AB dan AC itu sama karena AB dan AC memiliki sisi yang sama. Yang kedua, AD garis bagi sudut BAC. Alasannya, setiap sudut mempunyai garis bagi. Yap, benar sekali. Kenapa? Karena karena si AD itu membagi menjadi dua sudut yang sama. AD harus memotong BC. Yap, benar sekali. Karena seperti saya bilang tadi, untuk membuktikannya kita harus harus menarik garis ke salah satu, namanya kita menyebutnya adalah aksioma Patch. Ketiga, sudut BAD kongruen dengan sudut CAD. Alasannya adalah definisi garis bagi sudut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada nomor 2 ya. Garis bagi itu adalah garis yang membagi dua sudut yang sama. Oleh karena itu, BAD dan CAD itu mempunyai sudut yang sama dan tentu saja mempunyai ukuran yang sama. Yang keempat, garis AD pada segitiga ABD kongruen dengan garis AD pada segitiga ACD. Itu alasannya adalah sifat refleksi kongruen. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut berarti mempunyai ukuran yang sama. ABD mempunyai ukuran yang sama dengan ACD. Dan jika dicerminkan pun juga akan sama. Oke, jelas ya? Nomor 5, sudut ABD lagi dan kongruensi dengan sudut ACD. Kita memakai postulat sisi sudut sisi.
Itu berarti sisi yang mengapitnya, maksudnya AB, BD, AC, CD itu kongruen terhadap dua sisi lainnya. Begitu pula sudutnya maksud sudut B dan C itu sama ya. Dan yang terakhir, sudut D kongruen dengan sudut C. Seperti nomor 5 tadi, itu juga sama ya, itu ada alasannya. Itu sebagai definisi poligon kongruensi. Ya, karena sebelum itu saya akan jelaskan tentang apa sih maksud definisi poligon kongruensi. Maksudnya adalah terdapat titik yang berkoresponding dengan titik lainnya seperti B dan C. Makanya nilainya sama. Makanya itu disebut juga sebagai corresponding atau kongruen. Maka dari itu kita dapat menyatakan jika teorema ini yang kita tadi buktikan tadi itu terbukti. Kawan-kawan ya, terbukti. Jadi kita dapat menyimpulkan jika dua sudut pada sebuah segitiga kongruen, maka sisi-sisi seberangnya juga kongruen terbukti. Terima kasih. Nah, jadi demikianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Selamat belajar dan sampai jumpa.